Assalamualaikum, permisi Bu. Ya, waalaikumsalam Ibu. Mari silakan. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau kontrol aja sih Bu. Kan 6 hari lalu lahiran. Ya, baik. Jadi kan saya ngerasanya kok capek nggak hilang-hilang ya Bu. Apa emang normal ya kayak gitu? capek, Kayak lemas aja gitu badannya. lemas. Ada keluhan lain? Nggak ada sih Bu. Nggak ada. Makannya gimana? Makan ya apa ya, kayak nggak enak gitu makannya, soalnya kayak cuma pakai sayur, itu pun nggak boleh diapa-apain kan, cuma boleh direbus terus ngetak doang gitu. Gitu. Itu kenapa Bu, kalau boleh tahu? Ya gimana sih, banyak kali tantangannya gitu loh Bu. Jadi saya pun mau makan takut gitu kan. Gitu. Mama saya bilang nggak boleh makan ini lah, nggak boleh makan itu. Jadi yang boleh ya itu, soalnya yang nyiapin makan kan juga mama saya gitu. Oh iya, baik. Kalau begitu, sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya Anissa, saya bidan yang bertugas di sini. Nah, sesuai keluhan Ibu, mungkin nanti saya akan lakukan yaitu memberikan penjelasan mengenai kebutuhan nutrisi selama menyusui. Nah, sebelum itu saya izin siapkan ruangan dulu ya Bu ya. Menjaga privasi pasien, tutup pintu, tutup gorden. Siapkan alat semua, sudah. Baik Ibu, bisa kita mulai untuk pemeriksaannya dulu ya. Jadi dari hasil pemeriksaan umum Ibu semua baik ya Bu ya. Ibu dalam keadaan bagus, tekanan darahnya juga bagus, nadi bagus, pernapasan bagus, tubuhnya juga bagus. Nah, dimana memang Ibu terlihat lemas juga sekarang, cukup pucat juga ya Bu ya, karena sesuai keluhan Ibu ya Bu ya. Ya baik, jadi di sini saya akan melakukan yaitu mengenai kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Nah, dimana kurang lebih kita makan waktu 10 menitan ya Bu, nggak apa-apa ya. Yang bersedia ya Bu ya. Ya baik. Nah, Ibu sebelumnya tahu nggak untuk kebutuhan nutrisi selama menyusui ini apa aja? Kalau saya baca-baca dari internet gitu ya Bu, banyak sih sebenarnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Cuma kan yang namanya orang tua saya kan melarangnya banyak gitu, jadi saya pun nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya ngikut aja gitu, mau makan yang lain juga nanti dimarahin gitu kan. Jadi ya gitulah kayak yang saya bilang tadi Bu. Oh iya, baik. Nah, jadi Bu, Ibu perlu ingat, Ibu kan lagi proses menyusui. Nah, sedangkan kalau menyusui ini perlu banyak mendapatkan nutrisi. Nah, karena apa? Nutrisinya bukan hanya untuk Ibu, karena untuk janinnya juga. Nah, untuk Ibu sendiri kalau nutrisinya nggak mencukupi, Ibu bisa lemah, letih, lesu seperti keluhan Ibu itu. Nah, karena apa? Itu kebutuhan zat besinya itu kurang Bu, jadi energi Ibu juga nggak ada, kurang. Jadi untuk kebutuhan nutrisi ini Bu, itu sangat dibutuhkan untuk Ibu dan juga anak Ibu. Nah, kenapa? Kalau misalnya kebutuhan Ibu tidak mencukupi atau zat besinya kurang, jadi kan cairan ASI Ibu kan jadinya nggak lancar. Nah, kasihan adiknya, sedangkan nutrisi untuk adik kan dari ASI Ibu. Nah, jadi mungkin Ibu bisa lebih diperbanyak makan zat besinya agar nutrisi Ibu tercukupi dan untuk adik bayinya juga tercukupi. Nah, terus juga perkembangan adiknya kan jadi lebih baik, seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi Bu, Ibu dianjurkan itu untuk makan yang beraneka ragam kayak gitu. Jadi kalau bisa itu Ibu harus makan apapun itu dimakan. Nah, karena itu dapat membantu dalam penyembuhan luka Ibu juga kayak gitu. Jadi semua makanan itu nggak ada tantangannya kayak gitu. Jadi untuk kebutuhan Ibu, nutrisi Ibu terpenuhi itu harus mencakup karbo, protein, lemak, vitamin maupun mineral. Nah, itu harus tercukupi karena dapat membantu dalam pemulihan juga, perkembangan bayinya juga. Seperti itu ya Bu ya. Kalau untuk jenis karbo, protein, lemak, terus vitamin, mineral itu Ibu sudah tahu belum? Lumayan sih Bu. Lumayan. Ibu tahu apa? Bisa daging-dagingan kan. Cuma masalahnya ibu saya tuh bilang kalau misalnya makan daging-dagingan tuh biasa bikin gatel gitu loh Bu. Oh gitu. Terus juga nanti lukanya lama kering gitu kan. Jadi itu benar nggak sih Bu sebenarnya? Sebenarnya malah itu kebalikannya Bu. Daging-dagingnya itu bagus Bu. Nah,
Terus juga ini kan ibu masih dalam masa pemulihan ya Bu ya. Nah, dimana harapan kita luka jahitan ibu agar cepat kering. Nah, itu gimana untuk keringnya itu harus mengkonsumsi apa? Itu harus tinggi protein Bu. Nah, sedangkan untuk tinggi protein itu yang amis-amis seperti kuning telur kayak gitu kan. Nah, terus daging-daging. Nah, itu kan amis-amis ikan. Nah, itu malah lebih bagus. Berarti lebih bagus sebenarnya mengkonsumsi itu Iya, karena dapat membantu dalam penyembuhan lukanya kayak gitu. Kalau lukanya nggak kering-kering kan lama sembuhnya kan Bu ya, karena dia lembab terus kan, malah lebih bisa mengakibatkan iritasi kayak gitu, bisa bernanah ya. Amit-amit ya Bu ya, jangan sampai. Nah, jadi mungkin setelah ini ibu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, itu makanan bebas, nggak ada pantangan. Jadi makanan apapun itu dimakan aja. Gitu ya Bu ya. Nah, kemarin kan ibu setelah lahiran sudah diberikan vitamin ya. Nah, itu vitamin A biasanya diberikan setelah lahir, terus 12 jam setelah pemberian vitamin A yang pertama. Nah, itu diberikan lagi. Nah, jadi ibu sudah diberikan 2 kali. Nah, jadi vitamin A itu Bu fungsinya untuk apa? Nah, fungsi dari vitamin A itu tadi untuk penambah darah ibu juga kayak gitu. Nah, terus juga dia akan membantu dalam pemberian nutrisi. Nah, vitamin A itu baik untuk bayinya agar terhindar dari penyakit. Jadi dia daya tahan tubuhnya jadi lebih kuat, terhindar dari infeksi ataupun penyakit apapun. Nah, itu tadi bagusnya diberikan vitamin A. Nah, untuk sumber vitamin A ini sendiri itu terdiri dari 200 unit ya Bu ya. Nah, di mana jadi ini sangat baik untuk ibu gunakan. Nah, terus juga ibu harus minum itu paling tidak itu 3 liter. Jadi banyak ya Bu ya. Ibu harus minum itu 14 gelas kurang lebihnya sehari. Sehari. Karena ini kan ibu lagi menyusui kan. Nah, menyusui sehingga itu bayi harus banyak mendapatkan nutrisi, dan ibu pasti akan merasakan mudah haus juga kan, karena lagi sedang menyusui juga. Nah, takut kan ibu lemas, jadi ibu harus banyak minum gitu ya Bu ya. Nah, ibu kan juga dapat tablet FE juga ya Bu. Oh iya Bu. Nah, itu diminum ya Bu ya, jangan sampai nggak diminum. Karena apa? Tablet FE ini membantu dalam pertambahan darah ibu. Iya, dalam proses ini darah ibu agar lebih stabil. Nah, jadi harus dikonsumsi tablet FE-nya. Nah, selama nifas, selama 40 hari, ibu harus wajib menggunakan tablet FE ini. Seperti itu ya Bu ya. Jadi contoh menu untuk ibu seperti yang udah saya jelasin tadi, harus tinggi karbo, protein, lemak, terus juga vitamin maupun mineral ya Bu ya. Jadi ibu sudah tahu juga kan tadi yang sudah mencapai tinggi karbo, protein, lemak, vitamin maupun mineral ya Bu ya. Jadi mungkin ibu setelah ini bisa mengkonsumsi lebih dari biasanya. Iya. Nah, karena katakan itu nggak ada ya Bu ya. Semua makanan itu bagus digunakan, apalagi sayur-sayuran hijau itu bagus. Gitu ya Bu ya. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada ya Bu ya. Ya baik. Kalau begitu nanti setelah ini ibu berani makan ya Bu ya. Iya sih. Nggak usah mengikuti mertua ataupun siapa yang melarang. Yang amis-amis tuh nggak boleh dimakan kayak gitu. Iya ya Bu ya. Karena kan ibu tahu juga kan manfaatnya tadi untuk apa Bu? Untuk perkembangan bayi sama penyembuhan luka. Iya, seperti itu ya Bu ya. Berarti tidak ada yang ditanyakan ya Bu ya? Ya baik, saya rasa paham ya Bu ya. Baik, kalau begitu semoga ibu sehat selalu, bayinya sehat selalu, semoga luka jahitannya cepat pulih ya Bu ya. Nah, ibu bisa konsul kembali jika ada keluhan kayak gitu, maupun luka jahitannya ataupun apapun, ibu bisa datang kembali. Ya, kalau tidak ada keluhan juga ibu harus konsul lagi, mungkin 1 minggu lagi. Gitu ya Bu ya. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih juga. Sehat selalu. Mencatat hasil dokumentasi di lembar dokumentasi mencuci tangan.